masalah dikarenakan dua faktor, dominan orang atau sistem, mana yang lebih penting. Langsung saja kita masuki debat public system versus orang yang akan dibawakan oleh Ibu Lani, konsultan dari Central System Consulting. Pada Ibu Lani, kami silakan. Panjangnya supaya tidak terlalu malam. Oke, mungkin pertama-tama seperti tadi yang Pak Iman bilang, kita akan mulai dengan masing-masing kubu untuk memberikan statement. Ya, tapi waktu yang saya berikan untuk masing-masing kubu adalah 5 menit. Ya, mungkin dari orang ya, kita sudah menerima satu file ya, kiriman, kita sudah menerima kiriman dari Bapak Deki ya. Oke, Pak Deki mungkin bisa menjadi representatif ya di kubu orang ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, kami walaupun dari kubu orang sedikit, tapi saya bangga ada Mercedes di sini. Saya mau sampaikan pada saat ini adalah bukan pendapat saya, tapi fakta di lapangan yang saya alami karena saya sudah 15 tahun di phishing atau procurement, dan yang saya temui. Seperti yang berikutnya. Oke, ini fakta pertama yang saya sajikan pada Bapak Ibu sekalian ketika di belasan tahun saya ada di dua perusahaan Jepang dan terakhir di perusahaan nasional. Nah, saya sebagai purchasing banyak melihat dan banyak bekerja sama. Ada satu pertanyaan, ini yang saya akan sajikan kepada Bapak Ibu sekalian. Supplier besar dengan sistem yang baik dan tenaga profesionalnya itu yang bermutu, tapi dikalahkan oleh supplier kecil. Nah, ini terjadi beberapa belakangan ini karena ada satu mesin kita yang rusak. Ini supplier besar harusnya dia yang langsung ambil tanggung jawab. Tapi karena dia ini ada meeting 3 hari di satu meeting nasional 3 hari, dia nggak bisa tangani. Supplier kecil yang jauh di bawah mereka ini yang akhirnya masuk. Berikutnya ini adalah ini perusahaan yang tempat saya bekerja. Perusahaan dengan sistem baik. Dia perusahaan kita punya marketing lokal, punya marketing asing, tapi outputnya 500.000 unit. Tapi ketika pendiri perusahaan itu, yaitu konglomerat Big Boss, ini turun tangan, output tuh nggak lama 1,5 juta unit. Dan dia malah tahun ini mentargetkan tahun 2011 ini akan menjadi 2,5 juta unit. Ini 5 kali lipat. Dan ada yang bilang ke saya, kenapa nggak disistemin aja bos kamu itu Big Boss? Nggak bakal dibuat sistem sama dia, karena dia di luar sistem. Kalau dia dibuat sistem, nanti ada orang yang ambil sistem itu, dan bisnis ini akan diambil. Jadi mereka bos ini nggak mau dibuatkan sistem, itu ya. Jadi yang saya lihat orang ini dominan orang yang penentu. Karena menurut saya suksesnya perusahaan itu value bisnis, profit dan kelangsungan jangka panjang, bukan hanya misalnya operasional aja, bukan. Kalau menurut saya gitu ya. Dan kemudian berikutnya lagi, kembali lagi sebelumnya. Ini ada pertanyaan, ya karena saya ada beberapa juga salah satu dengan beberapa konglomerat, dan yang mereka khawatirkan masalah kelangsungan perusahaan adalah dia mikirin, kalau menurut Bapak Ibu, yang dipikirin adalah sistem perusahaan atau kualitas regenerasi anak-anaknya. Yang menjadi pikiran mereka tuh pasti anak-anaknya, bukan sistem yang ada di perusahaan, bukan anak-anaknya yang mereka yang akan pikirkan gitu, bagaimana ini supaya perusahaan ini bisa berlangsung. Kalau dia nggak punya anak, untuk membuka. Ya. Oke, berikutnya Pak. Berikutnya ya. Oke, fakta kedua, ini perusahaan kendaraan bermotor, ya kendaraan bermotor ini yang saya terima, tapi semua yang data-data ini saya nggak sebutkan nama-nama perusahaannya, jadi confidential ya. Jadi ada perusahaan kendaraan bermotor ini sistemnya kualitas tingkat dunia. Kemudian profesionalnya yang berkualitas dan berpengalaman. Reputasi perusahaan ini disegani di tingkat dunia. Tapi pertanyaannya di sini, perusahaan ini menarik produknya dari pasar karena ada penggunanya yang meninggal dunia. Problemnya adalah ada satu komponen di kendaraan bermotor itu yang ternyata ketika diselidiki lebih lanjut disuplai oleh suatu perusahaan. Perusahaannya itu dimiliki oleh direksi, oleh direktur. Ini masuk ke dalam sistem, tapi sistem yang terpaksakan. Yang setelah diselidiki ini langsung dari perusahaan yang internasional datang langsung investigasi. Dilihat yang problemnya, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa tebak, orang atau sistem? Orangnya. Dia apakah perusahaan itu yang sekarang mengganti sistem? Tidak. Yang dia ganti apa? Direkturnya.
Semua itu ada beberapa direksi 4 dipecat langsung. Ini berbahaya sekali karena bukan masalah di sistem tapi di orang. Ketika orang ada melakukan penyelewengan, perusahaan ini bisa hancur. Cuma masalah sepele aja. Ini kejadian nyata ya. Oke. Nama saya Nasrul Nasution dari PT Bhinneka Tata Mulia Industri. Di mana dalam hal ini terus terang saja, ya saya langsung saja spesifik. Kami memegang sistem, bukan orang. Kenapa? Karena di dalam membangun rumah pun kita harus bikin kerangkanya dulu, baru dibangun yang lainnya. Ya, begitu juga contoh. Ya, kenapa sistem yang benar, ya, yang harus didulukan. Sebagai contoh adalah sekarang kereta api yang tabrakan, ya, di mana dia sudah punya rel, itu ada sistem SOP, bagaimana sinyalnya harus dibunyikan, itu sistem, ya. Tapi karena tidak diikutin sistem itu, akhirnya terjadi tabrakan, hancur. Begitu juga kalau di perusahaan, kalau tidak ada sistem, Pak, Bapak bilang tadi, orang yang penting bukan sistem. Menurut saya itu salah besar. Ya, kenapa? Sistem memang dibuat oleh orang. Tapi harus ingat, kalau kita bergantung kepada orang bukan sistem, nanti orang itu dia menjadi one man show, otoriter. Orang keluar, nanti perusahaannya bingung, baru cari orang. Kalau sistem ada, orang keluar silakan, ambil, jalan. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini pengalaman di perusahaan kita, ya, itu kita sangat konsen terhadap sistem. Karena kemarin ini ada keluar plan manager kita, no problem, nggak ada masalah. Plan manager keluar silakan, gue manajer keluar silakan, kita jalan, tidak terpengaruh Pak sama sekali dengan mutu kita. Nah, makanya saya katakan kami dalam hal ini sangat concern terhadap sistem. Terima kasih. Tegas Pak, saya memilih orang. Ngomongin lagi Pak. Jadi saya pakai analogi begini Pak. Kalau misalnya katakanlah kita mau buka perusahaan ya, dari nol kita berangkat. Pertanyaan saya, apakah kita akan mencari orang dulu yang kompeten, atau kita mau bikin sistem dulu? Pasti yang kita pilih, ya, kita milih orang yang kompeten dulu Pak, supaya bisa create sistemnya dulu, bisa create sistemnya setelah itu. Tetapi ketika kita memilih orang yang tidak kompeten, pasti juga sistemnya nggak akan terbentuk, gitu. Tapi bukan berarti bahwa perusahaan itu akan mundur, stuck, ataupun nggak maju gitu. Jadi atas dasar analogi itu saya pikir yang paling pertama harus dilakukan organisasi supaya bisa maju adalah memilih orang yang kompeten dan mau menjalankan sistem. Itu yang penting. Karena banyak contoh di organisasi di mana orang kompeten, pinter, tetapi tidak tahu sistem. Mungkin hiringnya yang salah gitu. Bukan sistemnya atau bukan orang yang salah, tapi cara hiringnya. Mungkin kompetensi orang yang dipilih nggak tepat. Mungkin itu dari saya. Memilih antara orang dan sistem. Kenapa kita harus memilih orang yang kompeten? Kalau beliau bicara bahwa untuk memilih orang yang kompeten itu bagaimana mekanismenya? Berarti sistem itu sudah terbentuk. Proses rekrutmen yang baik adalah pada saat mekanisme rekrutmen itu dimulai oleh sistem yang baik. Karena kalau kita tidak memiliki sistem yang baik, pada saat memilih orang tentunya akan bisa salah ya, tidak sesuai kompetensinya, backgroundnya dan sebagainya. Saya mungkin ingin memberikan sedikit gambaran karena saya 10 tahun di praktisi tambang. Saya kebetulan di area Kalimantan Timur, di area KPC yang mempekerjakan mungkin 50.000 orang dalam satu kawasan. Itu unitnya mungkin ada 3.000, 4.000 unit gitu. Pada saat kita tidak diprotek oleh sebuah sistem yang baik, kita hanya punya pilihan kalau 5 meninggal dalam 1 tahun itu tambang itu ditutup. Sehingga kalau kita mengandalkan orang bukan sistem, itu mungkin sehari bisa orang mati 1.000, jangan 1.000, 10 aja tambang tutup gitu. Sedangkan kita mengelola kurang lebih 55.000 pekerja dari TIS, Trakindo, PAMA dan sebagainya. Makanya safety itu kenapa kok menjadi prioritas? Karena pada saat kita tidak memaintain sistem yang baik, itu kita akan mungkin tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kita akan kehilangan apa yang sudah kita usahakan secara berkelompok.
komunitas di situ akan punah, perkembangan juga akan kemajuan di area itu akan hilang karena memang kita tidak bisa melihat pada saat terjadi mati 5 aja dalam 1 tahun itu ada limitnya. Standar NOSA bintang 5 itu tambang tutup, sudah selesai. Itu pendapat saya. Terima kasih. Jadi gini, saya misalnya saya buat sistem, habis itu sistem itu saya serahkan ke pabrik, yang jalanin orang. Orang itu distribusi normalnya ya kayak gini, ada yang bisa melaksanakan, ada yang enggak. Sama juga dengan tadi kayak di tambang. Safety itu sistemnya ada, terus diserahkan ke supervisor, ke manajer yang dia melaksanakan di lapangan. Kalau manajer supervisornya itu dia lalai, ya lalai. Gitu, maksudnya gitu. Ada punishment. Iya, ada punishment, iya. Kontrolnya di punishment. Iya. Tanpa ada itu orang tidak akan tidak Iya. peduli dengan sistem. Ya artinya ketika kejadian, misalnya ketika kejadian berarti ini apa namanya, kejadian ada yang karena nggak tahu, nggak bisa atau nggak mau. Kalau orang yang nggak mau ya wes mau gimana, sistemnya mau daki-daki kayak gimana, nah mundur, oke, it's okay gitu, iya it's okay. Makanya jadi misalnya kita misalnya dalam satu zona, satu area itu ya distribusi normal orang itu ya kayak gitu, kita kembalikan ke sana. Kalau misalnya dia bisa melaksanakan bisa, tapi kalau nggak bisa melaksanakan ganti semua itu, digulung semua itu orangnya. Ya kan, makanya orangnya itu digulung semua, gitu kan? Orangnya itu digulung semua. Berarti sistem ini bisa berjalan atau enggak kalau orangnya itu mau melaksanakan. Ya sistem itu kan nggak berjalan karena nggak mau, nggak bisa atau nggak tahu. Lah kalau nggak mau, ya makanya mati. Berarti mati tidaknya ya mau tergantung orangnya itu. Orang dong berarti ya. Iya. Sistemnya. Ya. Orang dong sistem berarti. Artinya kita, misalnya kita bisa buat sistem yang baik. Terus ini kan kita lempar ke pasar, ke lapangan gitu kan. Bisa dilaksanakan atau enggak. Dan ini yang kita alami ya orangnya nggak bisa melaksanakan, oh gimana? Itu 55.000 bisa itu Mas. Bisa. Berarti orangnya mau dan bisa melaksanakan sistem itu, gitu loh. Tergantung Ya. orangnya mau apa. Balik, Mas. Kalau tergantung kan orangnya. gini, kalau orangnya nggak mau melaksanakan sistem kan dia diambil, dicabut kan, dibuang. Mercedes-Benz. Jadi kalau kenapa saya memilih orang? Karena bagaimanapun juga orang itu yang menciptakan sistem. Jadi dari bisa kelihatan di sini sistem itu selalu berubah menjadi sesuatu continuous improvement atau apapun sistemnya berubah. Tergantung dari orangnya konsisten atau tidak melakukan suatu sistem. Jadi di sini yang penting adalah orang yang mau konsisten melakukan suatu sistem. Dan penting lagi supaya perdebatan tidak terlalu jauh, apakah yang disebut sistem itu adalah suatu kumpulan peraturan. Jadi tidak perlu sampai keluar dari yang kebiasaan bangun pagi dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Dua hal. Kenapa saya berpihak pada sistem. Yang pertama ini adalah pengalaman kami sebagai grup perusahaan ya. Nah, itu kurang lebih dalam beberapa tahun terakhir itu telah mengalami regenerasi. Dari generasi pertama sekarang boleh bilang bisnis itu jalankan untuk generasi berikutnya atau generasi kedua. Nah ini kenapa bisa seperti itu ya? Karena sistemnya matang. Gitu. Jadi yang tadi Pak Deki ngomong mengenai regenerasi, justru di kami itu mulus karena ada sistem. Jadi regenerasi ini sudah berjalan dengan begitu baik ya, sehingga dalam waktu kurang dari 10 tahun turnover itu naik sampai 9-10 kali lipat karena didukung oleh sistem. Jadi ini adalah pengalaman nyata kami bahwa sistem itu kuncinya, sehingga tongkat estafet ini bisa dengan mudah diserahkan dari generasi pertama ke generasi kedua karena sudah ada kerangkanya yaitu sistem, ya itu aturan. Tapi terus terang Mayora tuh investasi di sistem besar sekali. Dan kita lihat kalau dari sejarah manajemen kami, sistem apapun di company kami kita juga sudah mulai pakai. Bahkan kita menciptakan ISO TS 16949 itu juga ciptaan kami. Kalau sistem itu pun kita ciptakan cukup banyak. Tapi dari sejarah selama 125 tahun CEO-nya kita banyak berganti. Kita lihat beberapa CEO ada yang merugikan perusahaan, akhirnya harus diganti. Jadi di sini orang lebih penting dibanding dari sistem itu sendiri, karena bagaimana juga yang menentukan sistem itu dipakai atau tidak adalah pimpinan puncak, dan pimpinan puncak adalah orang.